Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bahas sebentar. Oke. Share PowerPoint ya. Hari ini kita akan bahas tentang genetika Mendel. Ada 2 kali pertemuan ini, tapi kita coba selesaikan sekarang. Oke, ini share PowerPoint, tolong Anda perhatikan. Nah, sebenarnya untuk genetika Mendel ini sudah pernah Anda dapatkan di SMA. Tapi di perguruan tinggi tentu kita akan perkuat pemahaman Anda tentang genetika Mendel. Karena genetika Mendel, bagaimana ya kita menyebutkan genetika Mendel? Karena Gregor Mendel, seorang biarawan, dialah yang pertama kali melakukan penelitian berbasis genetika, herediter, pewarisan sifat, yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah, sehingga konsep pewarisan sifat menurut Mendel ini walaupun sempat terdiam, tetapi kemudian diakui oleh kalangan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, sebagai konsep kunci, konsep dasar yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Anda perlu pahami, menjelaskan, salah satu esensi dari biologi adalah genetika. Biologi tidak mungkin akan lepas dari genetika, karena kalau Anda berdiri di lingkungan, Anda lihat berbagai jenis bunga, berbagai jenis serangga, berbagai jenis hewan, kata kunci di dalamnya adalah genetika. Di dalam genetika ada satu kata juga yang sangat penting, yaitu gen. Gen yaitu, bisa dengar suara Mary ya? Maaf, bisa dengar Elsa? Bisa, Bisa. Benar. Jadi genetika ini esensi dari biologi. Karena genetika lah yang menyebabkan kita banyak memahami karakteristik kehidupan. Oke? Nah, sebelum mulai, saya ingin tunjukkan ke Anda, ini genetika kembali lagi memperkuat, walaupun sudah minggu depan, genetika itu cabang dari biologi yang mempelajari tentang variasi dan pewarisan sifat pada organisme. Jadi ada banyak jenis hewan, tumbuhan, mikroba itu karena menjadi objek studi dari genetika. Dari kata kunci gen. Gen itu adalah bagian dari DNA yang mengontrol sifat tertentu, mengontrol ekspresi gen tertentu dalam bentuk protein tertentu yang dikode secara genetik. Nah, ini kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA, ada gen. Fragmen tertentu dari DNA bisa 100 atau beberapa ratus atau bisa juga kurang nukleotida, unit dasarnya itu mengkode protein tertentu atau yang kita namakan gen. Nah, mekanisme ekspresi gen itu sederhana, bukan sederhana ya, tapi prosesnya dari DNA yang ada di nukleus, kalau pada eukariotik, diubah menjadi, bukan diubah, ditranskripsi menjadi 3 molekul RNA, tRNA, rRNA, dan messenger RNA yang membawa kode genetik, baru dibuat menjadi protein. Protein ini karakter atau sifat tertentu. Mekanismenya seperti ini untuk ekspresi gen. Nanti kita bahas di ekspresi gen. Jangan dulu pusing ke sana, kita konsen dulu ke genetika Mendel. Tapi kita tidak mungkin paham genetika Mendel tanpa pemahaman seperti ini. Oke? Nah, ini Anda lihat kromosom. Saya langsung saja. Ini kromosom. Kalau kita ambil, kromosom ini ada dalam nukleus ya, pada eukariotik. Kalau pada prokariotik, non-kromosomal, tentu karena membran nukleusnya belum memiliki selaput inti atau nuclear envelope, maka material genetik itu, kalau pada bakteri itu ada dalam sitoplasma, berpindah-pindah sesuai pergerakan bakteri. Nah, yang perlu kita fokus di sini, pada kromosom, kalau kita benang-benang anggaplah ini, kita katakan kromosom, kromosoma, tubuh yang bisa terwarnai, ini kalau muncul pada saat pembelahan sel. Kalau di luar pembelahan sel dalam siklus sel, Anda ingat di biologi sel, yaitu interface, itu dinamakan kromatin, benang-benang kromatin. Kalau pada eukariotik ya. Nah, ini kalau diambil, buka benang-benang pada kromosom ini panjang yang di merah ini diperbesar, ini namakan gen. Gen ini adalah pasangan adenin, timin, sitosin, guanin, dan seterusnya. Urutan adenin, timin, sitosin, guanin, dan seterusnya. Karena 3 basa nitrogen ini kalau ditranskripsi menjadi messenger RNA, mengapa harus diubah jadi messenger RNA? Karena DNA ada dalam inti sel, dia tidak meninggalkan inti sel, sehingga untuk ekspresi gen, pesan atau kode yang ada dalam DNA itu harus dirubah, bukan diubah, disalin menjadi bentuk molekul asam nukleat yang lain yang namanya RNA. RNA ini bisa keluar dari nukleus pada eukariotik,
untuk datang ke sitoplasma di mana terjadi pengikatan dengan subunit besar dan kecil dari ribosom dan terjadi ekspresi gen, sintesis protein, transkripsi dan transkripsi dan translasi. Ya, itu dalam sitoplasma. Ini gen. Tapi keseluruhannya ini adalah molekul DNA. Jadi potongan dari molekul DNA yang mengkode pembentukan protein tertentu, sifat tertentu, nantinya itu dinamakan gen. Gen ini adalah unit hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat. Bagian dari urutan DNA yang mengkode protein tunggal. Tidak terlalu tepat karena kalau pada RNA, kalau ada teori yang one gen, one polypeptide, satu gen, satu polipeptida, tapi pada bakteri yang sistem struktur operon, satu gen bisa mengkode 3 protein, yang lac operon contohnya. Baru genom. Genom adalah seluruh rangkaian gen dalam suatu organisme. Jadi kalau gen cuma mengkode satu sifat, contoh, ada gen yang mengkode rambut lurus, ada gen yang mengkode rambut ikal. Kalau pada tumbuhan, ada gen yang mengkode, nanti di Mendel katakan alel, karena Mendel belum tahu istilah gen. Ada gen yang mengkode, pasangan gen tentunya, yang mengkode buah bulat, buah kisut. Ada yang gen yang mengkode biji berwarna hijau, biji berwarna kuning. Mana dominan resesif kita belum bicarakan. Nah itu gen, itu gen. Jadi sementara kalau semua gen, totalitas keseluruhan gen kita gabungkan, itu ada dinamakan genom. Jadi seluruh rangkaian gen dalam suatu organisme. Jadi totalitas yang mengkode genetik, totalitas gen pada organisme itu genom. Tolong ini diingat, perbedaan gen dan genom. Ada mata kuliah khusus proteonomik dan genomik. Ini biologi yang berkembang saat ini, bukan yang tidak berkembang, tapi biologi kajian biologi molekuler ini banyak mengkaji tentang genomik. Berikut, alel. Alel ini adalah 2 gen yang menempati posisi yang sama atau lokus yang sama pada kromosom homolog yang menutupi sifat yang sama. Contoh alel itu adalah ada gen yang mengkode warna, jadi sifatnya warna biji Pisum sativum atau ercis. Gen yang mengkode pada sifat warna biji itu ada satu pasang atau alel, satu pasang alel. Misalnya H besar mengkode warna hijau, H kecil simbolnya ya untuk memudahkan kita mengerti mengkode warna kuning. Karena dalam genetika Mendel huruf besar menunjukkan sifat dominan, huruf kecil mendeskripsikan atau melukiskan sifat resesif. H besar dan H kecil ini pada satu lokus gen yang sama dalam kromosom. Dia mengkode sifat yang sama. Sifat yang dia kode atau karakter itu adalah warna buah, bulat dan kisut. Itu dinamakan alel. Ya. Lokus ini adalah letak DNA atau letak gen pada molekul ini, pada kromosom, pada DNA. Berikut, ada istilah homozigot. Homozigot ini memiliki gen yang identik. Ya, kalau homozigot bisa 2, homozigot dominan dan homozigot resesif. Misalnya kalau merah apa, bagus mer kasih ya. Supaya Anda tidak bingung, mer tulis di sini. Jadi alel ini kan itu pasangan gen. Pasangan gen pada lokus yang sama. Contoh A besar, A besar. A besar, A kecil. A kecil, A kecil. Nah, contoh ini A ini sifat untuk albino. A kecil ini kalau pada warna kulit ya, pada manusia ini normal. Sorry. Albino ini sifat dominan. Resesif. Ini normal. Ini A kecil ini albino. Sifat yang dikode oleh alel di atas adalah pembentukan pigmen melanin Anda lihat pada kulit manusia misalnya. Manusia. Contoh yang lain misalnya sifat yang dikode adalah warna biji ercis, Pisum sativum. Bisa H, pasangan ini alelnya bisa H besar kalau dominan, homozigot dominan,
H besar, H kecil heterozigot, H kecil ini homozigot resesif. H ini untuk mengkode sifat hijau, dan H kecil ini mengkode sifat kuning. Berarti hijau dominan terhadap kuning. Jadi kalau H besar ini namanya homozigot resesif. Homozigot dominan, sorry. Kalau H besar H kecil itu yang heterozigot. Karena dia memiliki dua gen yang berbeda untuk karakteristik tertentu. Dua gen yang berbeda maksudnya ada satu gen H besar. Jadi ingat ya, gen itu, alel itu pasangan gen pada lokus yang sama. Ada H besar yang mengontrol sifat hijau, H kecil yang mengontrol sifat kuning. Hijau dominan terhadap kuning. Ya, homozigot itu ada dua. Homozigot dominan dan homozigot resesif. H kecil. Sedangkan heterozigot satu tentunya dalam satu sifat beda ini. H besar, H kecil. Saya rasa sampai di sini bisa paham ya. Berikut, yang dominan adalah alel atau gen yang menutupi atau menekan ekspresi gen alternatif. Contoh, kalau ada gen H besar, maka gen H kecil sifatnya tidak muncul dalam bentuk fenotip. Bisa paham? Kalau pada biji yang berkembang, ada gen dominan H besar hijau, maka sifat kuning tidak muncul tapi tidak hilang. Kuning tidak muncul, tidak hilang. Anda kan bisa lihat pada satu keluarga, tiba-tiba ada anak albino. Padahal di dalam beberapa generasi, 5 atau 6 generasi, tidak ada yang albino, yang kulitnya putih, rambut putih, dan seterusnya. Sifat itu tidak hilang. Sifat itu bisa muncul kalau resesif ketemu dengan resesif. H kecil dan H kecil dalam perkawinan generasi-generasi seterusnya. Jadi sifat genetik itu tidak hilang. Yang dominan muncul, terekspresi, genotipnya terekspresi, sehingga fenotip kita bisa lihat dengan mata, dengan indera. Tapi sifat yang ditutupi atau sifat resesif, that's not mean, itu tidak berarti hilang. Dia tertutupi, bukan hilang. Bisa muncul kalau keturunannya menikah dengan orang yang memiliki faktor resesif albino. Kalau dalam kasus albino yang kita bicarakan. Tolong ini dipahami. This is the key konsep dalam genetika. Tolong dipahami sekali antara alel, homozigot, lokus, gen, dominan, resesif. Ya, saya lanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan pasangan alel. Kromosom homolog. Karena dia berpasangan. Ini nih, dia berpasangan nih. Homolog region code for the same gen. Ini kromosom homolog. Berpasangan. Alel. Bisa ini H besar, biru sekali. Ini H kecil. Dia akan terekspresi, ini akan bertemu pada saat fertilisasi. Karena setengah set kromosom itu dari betina, setengah set kromosom itu dari jantan. Jadi faktor H besar bisa dari ayah, H kecil dari ibu, atau A besar dari ayah, atau sebaliknya. Dia akan bertemu dalam konsep fertilisasi, sehingga bisa terekspresi, bisa muncul fenotipnya. Konsepnya demikian. Tolong dipahami, nanti saya kasih. Kalau ada pertanyaan langsung. Nah, kita tadi dasar. Sekarang kita masuk ke apa yang akan kita pelajari pada genetika Mendel. Sesuai dengan KRPS ya, kita paham dulu konsep-konsep dasar dari Mendel. Nah, sebelum lanjut, Mendel ini adalah seorang biarawan. Dia seorang yang namanya biarawan. Kalau Anda yang beragama Katolik pasti sangat paham. Dia, karena biarawan, dia tinggal di biara. Dia sebenarnya mempelajari teologi, khususnya di ordo mempelajari teologi, ditabiskan imam pada ordo Santo Agustinus, tetapi dia pergi ke Universitas Wina. Wina ini di Swiss kalau nggak salah. Di Swiss atau di mana, nanti Anda lihat ya. Di mana dia belajar botani. Dia juga belajar botani dan belajar scientific method atau metode ilmiah. Ya, karena dia belajar botani dan scientific method, sehingga konsep Mendel, konsep pewarisan sifatnya diterima. Padahal sejak adanya kehidupan, sejak ada zaman filsuf Yunani, zamannya Aristoteles, Plato, dan sebagainya, orang sudah bertanya kenapa anak mewarisi sifat dari ibu atau ayahnya. Ada persamaan. Itu sebenarnya topik dari genetik. Nah, kemudian Mendel dia bekerja menggunakan kacang polong atau yang orang kenal ini dengan ercis, sama dengan Brennebone. Tahu Brennebone, 4 orang.
Sama dengan Brennebone atau nama lainnya adalah Pisum sativum. Pisum sativum, tentu L. Kalau orang tulis lengkap, Pisum sativum L. Nama Latin, nama ilmiah, orang biologi, this is our identity. Nah, dia bekerja ini selama 8 tahun. Yang maksudnya dikatakan murni, dia galur murni, Pisum sativum murni. Setelah itu dia melakukan persilangan. Persilangan karena sebelum ada penelitian Mendel, orang pikir sifat yang diwarisi oleh anak itu adalah percampuran, baku campur antara sifat dari ayah dan ibu, orang tua mereka. Jadi baku campur, ibarat ambil air dari gelas A, air dari gelas B, Anda tuang di gelas yang lain, air gelas A taruh, air dari gelas B taruh, tercampur. Konsep pewarisan sifat sebelum Mendel mengemukakan teori genetika Mendel seperti itu. Nah, Mendel bekerja menggunakan kacang polong atau Brennebone atau kacang Brennebone lah orang bilang, kan seperti itu. Itu karena tersedia. Mengapa diambil itu? Karena banyak varietas. Banyak varietas itu kalau dalam dalam taksonomi kan ada spesies, di bawah spesies ada cultivar, cultivated variety. Spesiesnya bisa Pisum sativum, tapi ada banyak varietas. Atau contoh sederhana, padi. Nama jenis padi, nama latinnya adalah Oryza sativa, L. Linnaeus. Tetapi ada padi merek IR64 misalnya, ada Superwin, ada Membramo, itu varietas. Bisa paham? Jadi nama spesiesnya tetap, tapi ada beberapa varietas. Nah, penggunaan tanaman juga memungkinkan kontrol ketat dalam perkawinan. Mengapa? Tanaman yang ada kaki sehingga berpindah tempat, beda dengan hewan. Sehingga dalam penelitian menggunakan tumbuhan, beda tumbuhan dan tanaman. Tanaman anggota himpunan besar dari tumbuhan. Karena tanaman bagian dari tumbuhan. Tanaman adalah tumbuhan yang telah dikultivasi, telah dibudidaya, telah dipelihara, telah ditanam oleh manusia yang menggunakannya. Baru dia memilih untuk mempelajari karakter yang bervariasi dengan salah satu atau lebih dari atau kurang lebih dari Pisum sativum. Nah, pada tahun 1918, abad ke-18, dia menerbitkan buku dalam yang berjudul Hibridisasi Tanaman, ini bahasa Jerman, Verkusse über Pflanzen Hybriden, di mana ia menetapkan 3 prinsip pewarisan sifat. Mendel mencoba mengulangi pekerjaannya di tempat lain, menggunakan tanaman yang lain. Tapi sayang sekali itu tidak berhasil karena ada tanaman atau tumbuhan itu bisa melakukan reproduksi seksual, bisa melakukan reproduksi aseksual. Kalau seksual ya lewat bunga. Kalau aseksual, orang misalnya ubi, Manio tutulissima, ubi kayu, orang bisa potong kan, lalu stek kita tanam, itu aseksual. Ya, tentu kalau aseksual, prinsip pewarisan Mendel tidak bisa berlangsung. Karena prinsip pewarisan Mendel, sifat Mendel itu catat ya, pewarisan sifat Mendel, pewarisan sifat menurut Mendel itu lewat proses reproduksi seksual. Di sini ada peleburan gamet jantan dan betina. Bukan pada reproduksi aseksual. Karena pada aseksual tidak terjadi peleburan gamet jantan dan betina. Oke. This is the key konsep penting juga yang Mendel lakukan. Nah, pekerjaan Mendel ini tabiar selama 34 tahun pada abad ke-18. Nanti ternyata apa yang diteliti dan dilaporkan Mendel dalam buku hibridisasi tanaman, eksperimen hibridisasi tanaman atau persilangan tanaman, 34 tahun kemudian, lama, hampir setengah abad, baru ada peneliti lain yang melakukan penelitian dengan cara yang sama yang lewat konsep Mendel, dan mereka menyatakan bahwa apa yang diteliti oleh Mendel sebagai dasar prinsip pewarisan sifat atau dasar prinsip genetika. Bayangkan, 34 tahun setelah Mendel, baru teori-teori Mendel diterima sebagai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, Mendel adalah ahli biologi pertama yang menggunakan matematika untuk menjelaskan hasilnya secara kuantitatif. Jadi dia the first biologist who used mathematics as a tool
to explain the concept of biology. Dia adalah ahli biologi pertama yang menggunakan matematika untuk menjelaskan konsep biologi. Sehingga ini genetika mirip-mirip, Kang. Genetika, matematika, statistika. Di biologi yang dia nama aneh-aneh, yang ada ika-ika di belakang, cuma genetika, biostatistika, statistika, matematika. Lain nggak ada. Jadi karena matematika digunakan oleh Mendel sebagai tools dalam menjelaskan persilangan yang dia lakukan. Nah ini, saya takutnya zoom-nya kita tidak cukup ini, mudah-mudahan. Ini konsep penting juga. Dalam persilangan ada parental atau tetua. Tentu ada tetua betina, ada tetua jantan. Baru ada alel, T besar alel untuk tinggi, tal ini tinggi, ini pendek. Alel untuk pendek ya, ini. Nah, ini sifat-sifat yang Mendel lihat pada tanaman erkis. Pertama, sifat pertama. Jadi saya ambil apa? Sifat. Jadi bedakan sifat ya. Sifat atau karakter genetik. Misalnya pertama yang Mendel ambil adalah bentuk buah. Ada 2 gen. B besar misalnya untuk bulat, B kecil untuk kisut. Ini dia. Bulat, kisut. Bulat dominan terhadap kisut. Ya. Berikut. Jadi yang dinamakan sifat bentuk buah. Warna buah. Bentuk biji. Ini biji ya. Warna biji. Ada 2. Ada, anggap jo sifat, ada kajo, kuning, baru dominan terhadap K kecil, hijau. Yang lanjut, ada sifat warna bunga. Ada 2 juga. U sama dengan ungu, pasangan alel ini. Dan U kecil sama dengan putih. Ungu dominan terhadap putih. Dan seterusnya. Ini ada banyak sifat yang apa? Bunga terminal, bunga aksial, dan seterusnya. Jadi yang karakter genetiknya ini bentuk buah, warna biji. Karakter genetik untuk satu sifat beda ini dikontrol oleh 2 gen dalam satu alel. B bulat, karena ada buah bulat dan kisut. Kalau karakter genetik untuk warna biji ada 2 juga, kuning dan hijau. Untuk warna bunga, ungu dan putih. Dan masih ada beberapa pasangan karakter yang lain. Ya, itu sehingga Mendel ambil Pisum sativum. Nah ini kalau dia silangkan antara yang pohon tinggi dan pendek, terdil kok kalau artinya pendek Joe, saya gampang. T besar ini homozigot dominan dari tinggi. T kecil ini adalah homozigot resesif dari pendek. Ini dalam keadaan diploid, dia akan menghasilkan gamet T besar, ini T kecil. Kalau terjadi persilangan, dia akan menghasilkan F1 ini keturunan pertama atau filial 1, dia akan apa namanya membentuk T besar, T kecil. Semua tanaman tinggi. Mengapa tinggi? Karena T besar dominan terhadap T kecil. Sifat pendek bukan hilang, tapi tertutupi. Kecuali yang disilangkan antara tinggi dan tinggi dominan, maka akan muncul tinggi-tinggi, T besar, T besar. Ya, itu tolong Anda perhatikan. Selanjutnya. Nah ini, kalau mereka melakukan persilangan, ini kan ada bunga erkis putih dan ungu. Kita sudah tahu ungu dominan terhadap putih, warna bunga. Dia ambil itu karpel dari bunga betina, baru stamen dari bunga jantan. Karpel bunga betina dibuka, dia ambil stamen dari bunga jantan, dia ambil ini, plek. Jadi dia ambil pertama stamen ini karena bunga berumah satu, monoseu. Jadi dia ambil, dia buang, baru dia ambil yang bunga jantan dari stamen dari bunga warna putih. Jadi di bunga ini ada jantan, ada betina. Tapi yang bunga ungu dia buang itu jantan. Dia ambil yang jantan, serbuk sari, kalau terang kenal dari warna putih. Baru dia
kasih persilangan. Jadi baku apa? Sehingga terjadi fertilisasi dan menghasilkan tanaman ini. Tanaman ini ya. Bisa saja dia ambil dari bunga warna putih. Bisa saja. Karena di sini juga ada stamen. Ya. Tapi karena dia mempelajari genetik, dia melakukan persilangan dari dua individu. Dia memindahkan serbuk sari dari bunga putih yang benar-benar berkembang biak ke karpel bunga ungu yang benar-benar berkembang biak. Jadi yang reproduktif. Nah ini Mendel melacak karakter yang diwariskan selama 3 generasi. Berarti 3 kali dia tanam. 3 kali dia tanam, dia silang tanam, sampai dia dapat sifat dari 3 generasi. Kan ini tetua. F1 ini generasi pertama. Generasi pertama ini dia silangkan sesama generasi, sesama F1, itu nama baru dia dapat generasi F2. Disilangkan lagi sampai dia dapat F3. Semua data-data persilangan keturunan yang dihasilkan dia catat. Kan baru nanti dia lakukan pemodelan, dia analisis menggunakan matematika. Ya. Oke. Nah, ini perkawin. Jadi ada hibridisasi itu persilangan atau perkawinan dua varietas. Baru ini pemulihan sejati. Ya, selanjutnya ini sudah mesokase. Nah, ini contoh. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini kalau disilangkan ini kotak punet. Ini dominan A, resesif ini sudah juga menjelaskan di atas. Dominan sudah, gennya menaungi atau menutupi sifat yang resesif sudah. Nah ini contoh dari genotip dasar. A besar homozigot dominan, A besar A kecil heterozigot, ini sudah menjelaskan juga di atas. Sekarang fenotip. Fenotip adalah kemampuan fisik, kenampakan fisik, atau ciri lain dari suatu organisme sebagai hasil interaksi genotip dengan lingkungan. Nanti di sini ada rumus. Ada rumus di sini. Aduh, sorry saya ambil lagi. Dia ada rumus di sini. Fenotip sama dengan genotip tambah lingkungan. Jadi fenotip sama dengan genotip tambah lingkungan. Jadi fenotip ini, misalnya yang tadi warna bunga, bentuk biji, warna biji, itu fenotip. Tetapi gen atau alel atau sesuatu yang mengkode warna tersebut, mengkode bentuk tersebut itu dinamakan gen atau genotip. Nah, gen itu sangat tergantung dengan lingkungan. Contoh, walaupun seseorang membawa genetik pendek, tubuh pendek, ya, misalnya di Jepang, tetapi kalau lingkungannya menguntungkan, misalnya dia diberi makanan bergizi tinggi, maka walaupun dia bawa gen pendek, dia bisa jadi muncul tinggi, fenotipnya tinggi, karena genotip itu dipengaruhi oleh fenotip itu hasilnya dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh, fenotip berapa ini? Kalau orang pakai perhitungan, dia 2 orang, anak kembar, contoh anak kembar, sama-sama fenotipnya 5. Genotipnya 5, karena kembar. Struktur gennya sama, kembar identik maksudnya. Bukan kembar, ya sama habis waktu. Bukan kembar fraternal. Tetapi lingkungan, contoh gizi. Yang satu hidup pada keluarga miskin, gizinya rendah, diberi poin 3. Yang satu hidup terpisah nih anak kembar, anggap kisah sinetron. Hidup pada keluarga yang berada. Gizinya bagus, 7. Diberi nilai 7. Maka tentu fenotipnya akan berbeda. Kalau kita pakai matematika dijumlahkan, fenotipnya akan berbeda. Karena lingkungan mempengaruhi sangat besar terhadap fenotip. Saya rasa Anda harus mengerti di sini. Mohon maaf, ini yang kotak punet yang tadi sudah di atas. Ini juga Anda lihat bisa persilangan antara ayam putih dan ayam hitam. Semua hitam, berarti Anda bisa duga kalau semua hitam, ini hetero, ini dominan. Misalnya BB besar, ini BB kecil. Bisa saja di matematika ujian bertanya, bagaimanakah alel ayam yang F1-nya semua hitam bila sifat warna hitam dominan terhadap warna putih? Jawabannya adalah berarti persilangan itu antara ayam hitam homozigot dominan dan ayam putih homozigot resesif, maka semuanya akan hitam. Ini juga pertanyaan, Anda lihat. Ini yang Mener baru jelaskan tadi. Sapi putih resesif, Kang sapi ini Kang, ini bukan sapi setahu ini. Nanti kita lihat. Baru yang putih resesif ini yang dominan. Ya pasti semua keluar hitam. Mengapa?
Karena yang disilangkan adalah dua-dua dominan homozigot dominan dan homozigot resesif. Ini genetika kalau nak jelaskan suruh belajar sendiri, game over ngoni. Ini, ya, Anda lihat kan, semua pasti akan hitam. Karena yang disilangkan dua-dua homozigot, yang satu homozigot resesif, yang satu homozigot dominan. Ini juga persilangan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan disilakan. Materi ini sudah benar kasih. Silakan secepatnya, semua habis waktu orang. Nanti minggu depan kita singgung sedikit tentang bihibrid. Tadi monohibrid. Jadi sudah ada pada manusia ya untuk sifat satu sifat beda itu misalnya CV, cystic fibrosis pada orang Kaukasoid. Nanti Anda lihat saya kasih tugas. Ini kalau dihibrid. Kalau dihibrid ada dua yang disilangkan. Tadi cuma satu sifat, ini dua. Warna bunga dan bentuk tanaman tinggi atau pendek. Kalau satu sifat ya cuma warna. Kalau orang silangkan dua sifat yang ingin kita pelajari, warna bunga dan tinggi tanaman. Itu dua sifat beda. Ini persilangannya. Baik-baik, ini Menir akan kasih di tugas ya. Nanti Menir kasih sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti Menir kasih tugas di LMS. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tentang penjelasan Menir. Tolonglah dipercepat sedikit kalau ada pertanyaan. Siapa yang dapat bintang hari ini? Karena waktunya akan habis. Silakan, Whitney. Kan di kampung saya ada anak yang albino, Ner. Tapi kedua orang tua, oma opa ndak albino, Ner. Terus pada anak tersebut iris pada anak itu selalu bergoyang, Ner. Ndak pernah berhenti. Itu karena faktor apa, Ner? Terima kasih. Maaf, Ner, suara Ner termute. Anak albino lahir dari ayah ibunya normal, baru iris matanya selalu bergoyang. Namanya sifat genetik itu diwariskan. Contoh orang lihat, orang duga sekarang. Misalnya ayah ibu normal, kok anaknya albino. Sekali lagi, ini sebenarnya prinsip dasarnya adanya sifat dominan dan resesif. Ingat, hanya sifat dominan yang fenotipnya muncul, misalnya fenotipnya kulitnya albino. Bisa saja yang terjadi persilangan kalau dalam penelitian genetika, ayah misalnya parental, maka genotif ibu bisa saja dia pasti A besar A kecil menikah dengan laki-laki yang sama ayahnya genotifnya itu A besar A kecil ya, karena kalau A besar normal, A kecil albino. Gamet kalau dia orang langsung pada persilangan ini kan bisa kalau dia orang bikin persilangan keturunan yang dihasilkan, ini gametnya kan ini A besar, A kecil, baru ini bisa kan di sini A besar, A kecil, misalnya. Siapa yang jadi A kecil sekali, Kang? A kecil begini. Maka anak mereka kan bisa normal, ini normal heterozigot membawa faktor albino, ini juga normal, tetapi bisa dimungkinkan dapat anak albino. Ini anak albino. Jadi selama beberapa generasi bisa saja anak-anak mereka tidak keturunan mereka jadi ayah dari orang tua mereka, nenek mereka, kakek buyut mereka dan seterusnya membawa gen heterozigot dan faktor albino tidak muncul karena tidak bertemu. Jadi bisa saja ini nanti muncul pada keturunan ke-7, ke-8 dan seterusnya. Jadi ini dimungkinkan. Jawaban sementara ayah dan ibu membawa faktor albino dalam bentuk simbolisasi huruf kecil atau pasti mereka heterozigot, bukan homozigot. Karena albino sifat yang resesif, sifat resesif. Nah, kalau iris matanya bergoyang itu faktor genetik juga. Jadi tetap diwariskan. Ya, itu jawabannya Brisita. Jadi
Jangan kaget tiba-tiba muncul sifat genetik yang tidak ada pada POMA, pada orang tua, pada POMA, dan seterusnya ke atas. Tidak muncul, tiba-tiba muncul, bisa. Karena sifat resesif itu tidak hilang, tertutupi. Nah, misalnya dari satu rumpun keluarga A, dapat anak Yuli misalnya, menikah dengan Anton dari rumpun keluarga B. Dua-dua membawa sifat albino, ketika mereka menikah, maka sifat itu bisa muncul. Kalau misalnya mereka memiliki 4 anak. Peluangnya 1/4. Kamu kasih, Nera akan kasih di soal itu, berapa peluang seorang perempuan heterosigot menikah dengan laki-laki heterosigot, melahirkan anak perempuan normal, anak laki-laki normal, anak perempuan albino, anak laki-laki albino. Mau jawab Akang tuh soal itu? Bisa ditanya seperti itu. Ya? Oke, Mary pikir sampai di sini. Britney dapat poin hari ini. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada silakan sebelum Zoom-nya selesai. Ner, izin bertanya. Silakan, Kesia. Silakan. Cepat-cepat, Kesia. Tadi ini. Ner sudah jelaskan tentang kedua gen yang dominan. Pertanyaan saya, Ner, apakah memungkinkan persilangan antara dua gen yang sama-sama resesif? Atau gen yang ditutupi? Gitu, Ner. Mohon maaf, Ner. Suaranya Ner masih... Kesia, bisa saja kan ada kasus yang menikah antara, ini kalau pada contoh albino, laki-laki budo dan perempuan budo, tapi bukan budo kaukasoid. Budo apa maksudnya, karena albino, karena tidak ada gen yang mengkode pigmen melanin di kulit sehingga jadi albino. Bisa kan terjadi persilangan perkawinan. Nah, kalau demikian maka pasti keturunannya pure albino, asalkan sifat albino itu homozigot resesif. Pasti mereka tidak akan menghasilkan keturunan yang normal karena mereka membawa gen resesif homozigot. Bisa ya, jadi bisa. Tapi biasanya orang hindari itu kan, karena sudah diketahui, udah kalau kita menikah dengan dia, pasti tapi anak semua albino. Lebih baik hindari. Kalau kita sudah prediksi secara genetik. Tetapi itu sifat yang mungkin langsung orang tahu. Bisa saja ada sifat resesif tertentu yang tersembunyi. Tersembunyi sifat genetik pada manusia yang nggak mungkin kan ngoni mau menikah, kok mau ditanya dulu, berapa kita PGN resesif, berapa kita PGN albino. Oh, orang dua nih boleh menikah karena orang PGN resesi kemungkinan baku dapat. Bisa saja diperiksa secara laboratorium, tapi kan tidak terjadi seperti itu di masyarakat. Paling gampang orang lihat kalau albino dan albino ya secara belum diuji laboratorium sudah diketahui. Kalau orang menikah albino dan albino pasti keturunan kita 100% albino. Mengapa? Dua-duanya dalam keadaan alelnya untuk sifat pigmen melanin pembentukan warna kulit resesif. Ya pasti AA kecil, baku kawin dengan AA kecil, semuanya adalah AA kecil. Boleh, Kesia? Ya? Boleh, Ner. Terima kasih, Ner.